Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita melalui video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pandemi ini berakhir. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah datang dengan membawa Al-Quran hingga sampai kepada masa kita pada saat ini. Anak-anakku, siswa dan siswi MI dan MTS As-Sanabil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya walaupun melalui jalur virtual seperti ini, berjumpa dengan calon hafiz dan hafizah di masa depan, calon penerus pembawa Al-Quran yang akan melestarikan Al-Quran hingga akhir zaman. Anak-anakku, siswa dan siswi MI MTS As-Sanabil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran adalah salah satu pencapaian terbesar bagi seorang muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama al-Qur'ana," barang siapa yang belajar dan mengajar Al-Quran, fastadharahu wa hafizahu, kemudian orang ini menghafalkannya, adakhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahlihi, kemudian Al-Quran akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Kulluhum qad wajabat lahumun nar, di mana 10 orang keluarganya ini bahkan sudah diwajibkan untuk masuk neraka. Artinya, seseorang yang telah menghafalkan Al-Quran, dia akan memiliki 10 tiket yang bisa dia berikan kepada 10 anggota keluarganya, walaupun anggota keluarganya itu seharusnya masuk neraka. Ini juga berarti bahwa berkah Al-Quran tidak hanya turun kepada orang yang menghafalkannya saja sendiri, tapi juga kepada seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Anak-anakku, siswa-siswi As-Sanabil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah fayaqulu," datanglah Al-Quran pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran tersebut berkata, "Ya Rabbi, hallihi," wahai Tuhanku, pakaikanlah dia. Dia yang dimaksud di sini adalah orang yang telah menghafalkan Al-Quran. Fayulbasu tajul karamah, maka Allah pun memakaikan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Summa yaqul, kemudian Al-Quran berkata lagi, "Ya Rabbi zidhu," wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi. Fayulbasu hullatal karamah, kemudian orang yang telah menghafalkan Al-Quran ini dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah gelang kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata, "Ya Rabbi irḍa anhu," wahai Tuhanku, berikanlah keridhaan kepada dia. Fayarḍa anhu, maka Allah pun meridhai orang tersebut. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang yang telah menghafalkan Al-Quran tadi, "Iqra warqa," bacalah dan naiklah. Wa yuzadu bikulli ayatin hasanah, maka setiap dia membaca satu ayat ditambahkan kebaikan kepada dirinya dan ditingkatkan derajatnya pada hari kiamat. Wahai anak-anakku, siswa-siswi As-Sanabil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kemuliaan yang diberikan kepada orang yang telah menghafalkan Al-Quran. Bahkan walaupun hafalannya tidak selesai, di setiap bacaan dan di setiap ayat dia membaca, itu akan selalu ditingkatkan derajatnya. Oleh karena itu, tumbuhkanlah keinginan dan gairah di dalam hati kalian untuk menghafalkan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana cara menghafal Al-Quran itu? Nah, sebenarnya menghafalkan Al-Quran itu cukup mudah dan caranya pun tidak sulit.
hanya membutuhkan yang namanya kemauan dan konsisten, yaitu kita hanya perlu membacanya berulang-ulang. Misalnya dalam hal ini kita contohkan surah Al-Adiyat misalnya. Surah Al-Adiyat adalah salah satu surah yang dianggap cukup sulit dalam juz 30 di antara surah-surah pendek lainnya. Nah, misalnya kalau kita ingin menghafalkan surah Al-Adiyat tadi, maka yang kita perlu lakukan hanyalah membaca ayatnya berulang-ulang. Misal ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Bacalah ayat pertama itu 10 kali, 20 kali, 30 kali. Maka ketika kita membacanya berulang-ulang itu, pelan-pelan ayatnya akan masuk ke kepala kita dan kita akan hafal dengan sendirinya. Wal 'adiyati dhabha, 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 wal 'adiyati dhabha. Nah, nanti akan berbeda-beda di setiap orang. Ada orang yang bisa menghafalkannya dalam bacaan ke-10, ada yang baru bisa hafal di bacaan ke-20, ada yang baru bisa hafal di bacaan ke-30, tapi ada juga yang bisa hafal di bacaan ke-5. Nah, ini tergantung lagi kepada kemampuan masing-masing, karena kita tidak bisa menyamakan antara orang satu dengan orang kedua. Tapi bukan berarti dia yang bisa baru menghafal di bacaan ke-30 lebih buruk daripada dia yang bisa menghafalkan di bacaan ke-10. Nah, karena proses itu juga sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan diberikan tempat bersama malaikat yang mencatat Al-Qur'an pada masa lalu. Wa may yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'tahu bihi. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tapi terbata-bata, falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama karena pahala dia membacanya, dan yang kedua adalah pahala usahanya. Jadi kedua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berproses membaca Al-Qur'an hingga kemudian menjadi mahir atau pintar atau pandai membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya, dalam prosesnya dan hingga pencapaiannya itu semuanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke cara menghafal Al-Qur'an. Jadi caranya itu sangat mudah. Hanya cukup membacanya berulang-ulang. Ustaz, bagaimana kalau ayatnya panjang? Kalau misalnya ayat-ayatnya panjang, contoh surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kalau ayatnya panjang seperti ini, maka kita bagi. Bisa kita bagi 3, bisa kita bagi 5, bisa kita bagi 10, tergantung seberapa mudah kita menghafalkannya dan seberapa panjang ayatnya. Kalau kita menghafalkan surah Al-Baqarah yang ayat dain yang panjangnya 1 halaman, tentu membaginya akan berpuluh-puluh kali. Tapi untuk surah Al-Bayyinah ayat 1 Anda misalnya bisa dibagi menjadi 3 kali saja. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Cukup dibagi 3. Atau kalau Anda dibagi 3 masih merasa sulit, bagilah menjadi 4. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian cara menghafalkannya bagaimana? Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, min ahlil kitabi wal musyrikin, min ahlil kitabi wal musyrikin,
min ahlil kitabi wal musyrikin, min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Munfakkina hatta munfakkina hatta munfakkina hatta munfakkina hatta munfakkina hatta. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta. Ta'tiyahumul bayyinah, ta'tiyahumul bayyinah, ta'tiyahumul bayyinah, ta'tiyahumul bayyinah, ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Begitu seterusnya, adik-adik. Jadi potonglah ayatnya menjadi beberapa bagian. Mintalah tolong kepada ustadz-ustazahnya, "Ustadz, di mana sebaiknya saya memotong ayatnya supaya saya lebih mudah menghafalkannya, khusus untuk ayat-ayat yang panjang. Sedangkan ayat-ayat yang pendek ya cukup dihafalkan per ayat dan per ayat." Misalnya kita kembali lagi ke surah Al-Adiyat tadi. Wal 'adiyati dhabha, 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 falmuriyati qadha, falmuriyati qadha, falmuriyati qadha, falmuriyati qadha, falmuriyati qadha. Kemudian ulangi lagi dari ayat 1. Wal 'adiyati dhabha, falmuriyati qadha, 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 wal 'adiyati dhabha, falmuriyati qadha. Begitu seterusnya sampai ayat terakhir. Begitu kita hafal ayat berikutnya, kembalikan ke ayat pertama. Kita hafal ayat ketiga, kembalikan lagi ke ayat pertama. Kita hafal ayat keempat, kembalikan lagi ke ayat pertama, dan begitu seterusnya, agar sambungan dari masing-masing ayat akan tersimpan di dalam otak dan memori kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau kalian sudah tahu caranya untuk menghafalkan Al-Qur'an, berikutnya saya ingin memberikan beberapa tips dan beberapa saran agar menghafal Al-Quran itu menjadi lebih mudah lagi. Yang pertama, yang paling penting adalah mengikhlaskan niat kita, bahwa menghafalkan Al-Quran itu semata-mata kita lakukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran bukan untuk menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Menghafal Al-Quran bukan untuk mencari pasangan. Menghafalkan Al-Quran bukan juga untuk mendapatkan kemewahan dunia, melainkan menghafalkan Al-Quran semata-mata kita lakukan
adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saran yang kedua adalah rajin-rajin melakukan sholat hajat. Kenapa kita harus rajin melakukan sholat hajat? Maksudnya agar di dalamnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an. Karena kalau Allah membukakan pintu kepala kita, maka ilmu apapun termasuk hafalan Al-Qur'an akan mudah masuknya. Tapi kalau kita jarang berdoa, kita tidak meminta kepada Allah, kemudian kepala kita ditutup, otak kita ditutup oleh Allah, maka ilmu semudah apapun dia tidak akan masuk. Oleh karena itu, rajin-rajinlah berdoa melalui sholat hajat dan sholat tahajud agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang sering diucapkan oleh para penghafal Al-Quran ketika menghafal adalah salawat kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya disertai dengan doa meminta kemudahan dalam menghafal. Salawat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin analu bisriha hifzul Quran wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analu bisirri hifzul Quran, di mana dengan salawat ini saya akan mendapatkan berkah berupa kemudahan menghafal Al-Quran. Warzuqna minhu ilman munira, berikanlah kami rizki dalam bentuk ilmu yang bercahaya. Wasallim tasliman katsira, dan juga karuniakanlah kami dengan keselamatan. Berikutnya sembari menghafal, seyogyanya kita juga melatih bacaan kita agar bacaannya menjadi baik dan lancar. Lancar dalam artian minimal kita sudah menguasai panjang dan pendeknya. Tajwid kita akan menguasai berikutnya, tapi panjang pendek harus kita kuasai di awal-awal. Karena kalau kita awal panjang pendeknya belum benar, maka resikonya ketika kita menghafal panjang dan pendeknya terbalik-balik. Misalnya dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di sini kita dapat mengetahui bahwa malikin nasnya dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Sebaiknya dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Di sini juga kita menguasai bahwa Maliki dalam surah Al-Fatihah dibaca mimnya panjang. Nah, itu yang minimal kita harus kuasai, karena kalau panjang pendek saja belum betul, maka menghafal Quran nanti yang dihafalkan adalah panjang pendek yang salah. Selanjutnya dalam menghafal Al-Quran kita juga harus memiliki target. Target itu maksudnya dalam satu hari kita harus hafal berapa ayat, seperti itu. Target ini bukan berarti harus banyak, sedikit juga nggak apa-apa. Tapi harus konsisten dan istiqomah alias terus menerus. Hari ini 2 ayat, besoknya lagi 2 ayat, besoknya lagi 2 ayat, begitu seterusnya. Tidak perlu banyak-banyak dan tidak perlu merasa minder dengan teman Anda kalau teman Anda lebih cepat daripada Anda menghafalnya. Karena menghafal Al-Quran itu sejatinya bukanlah lomba lari, di mana yang paling cepat dia adalah juara 1. Tidak seperti itu. Menghafal Al-Quran kuncinya adalah istiqomah dan terus menerus. Bahkan kalau kita terlalu terburu-buru menghafal Al-Quran, bisa jadi nanti kita akan terlalu fokus dengan hafalan yang baru dan melupakan hafalan yang lama. Artinya kita sibuk untuk menghafal saja tanpa memperhatikan murojaah atau mengulang hafalan lama. Oleh karena itu, pasanglah target yang tidak perlu banyak, sedikit saja juga tidak apa-apa. Walaupun cuma 2-3 ayat setiap harinya, akan tetapi tetap harus istiqomah, sehingga sedikit-sedikit dia lama-lama juga akan menjadi bukit.
Berikutnya dalam menghafal Al-Quran kita harus memiliki guru. Dengan adanya guru akan ada orang yang mengoreksi hafalan kita. Tanpa guru siapa yang akan mengoreksi hafalannya? Kalau misalnya kita ketinggalan satu dua kata tertentu ketika menghafal, atau kalau misalnya ada satu dua tiga bacaan yang salah tajwidnya atau panjang pendeknya, maka dengan adanya guru hafalan kita akan menjadi lebih sempurna. Setorkan hafalan Anda setiap harinya kepada guru, sehingga guru dapat memberikan masukan di mana yang harus diperbaiki dan di mana yang kita sudah sempurna hafalannya. Berikutnya sangat bagus juga bagi kita sambil menghafal Al-Quran, juga mendengarkan MP3 dari syekh-syekh yang sudah terkenal gitu ya. Misalnya Syekh Musyari Rasyid dan sebagainya. Maksud dan tujuannya adalah untuk membentuk lagu bacaan kita secara alamiah. Jangan sampai selamanya kita mengaji gaya anak-anak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Bukan berarti membaca Al-Quran dengan cara seperti itu jelek. Akan tetapi ada cara yang lebih bagus dengan lagu dan tartil yang indah, sehingga kita membacanya pun menjadi enak gitu ya. Dan orang yang mendengarkan pun juga senang hatinya ketika mendengar bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Jadi sering-seringlah mendengarkan bacaan Al-Quran dari para syekh untuk mengembangkan lagu kita sendiri. Berikutnya, untuk kalian yang sudah mulai bisa menulis bahasa Arab, maka akan lebih bagus lagi kalau hafalan yang sudah kalian hafalkan itu ditulis. Kalian tulis memakai tangan Anda sendiri. Karena dengan menuliskan hafalan Anda, maka hafalan tersebut akan lebih lama nempelnya di kepala. Karena tangan kita akan mengingat apa yang telah kita tuliskan. Mengapa sebelum ujian banyak sekali orang-orang yang membuat resum atau ringkasan di buku catatan ataupun buku tulis ya. Nah itu supaya dia bisa lebih mudah mengingat materi pelajarannya, sehingga ketika ujian dia tinggal merecall atau memanggil kembali memori dari tulisan tangan dia. Nah sama seperti hafalan Quran juga seperti itu. Jika Anda sudah bisa menuliskannya, maka tulislah. Dengan Anda menuliskannya, maka akan menjadi lebih lama atau lebih bertahan lama hafalannya. Selanjutnya, ketika menghafal, usahakan untuk melakukannya di tempat yang tenang, dan lebih bagus lagi kalau dilakukan setelah sholat subuh. Mengapa demikian? Karena kalau kita menghafal dalam kondisi ramai, banyak gangguan, banyak suara-suara yang bising, itu kita akan sulit menghafal. Memang ada yang bisa, tapi nggak semua orang. Mayoritas orang akan lebih mudah menghafal kalau suasananya tenang. Dan waktu setelah subuh itu umumnya adalah waktu yang paling tenang selama 24 jam. Kenapa? Karena setelah subuh itu orang belum banyak yang ramai gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah subuh itu otak kita masih plong, masih segar, karena kita belum diisi atau diganggu oleh urusan keduniaan. Beda kalau sudah siang hari, nanti kita sudah mulai kepikiran, oh nanti saya makan apa, oh tadi tugas apa yang diberikan di sekolah, oh nanti sore saya mau main apa. Semakin ke sore dan hingga ke malam, pikiran kita sudah mulai terganggu dengan urusan-urusan dunia. Sedangkan ketika kita bangun pagi, belum banyak hal keduniaan yang kita pikirkan. Paling-paling yang kita pikirkan, oh saya mau siap-siap sekolah. Sudah sampai situ saja.
Oleh karena itu, setelah subuh adalah waktu yang paling mudah, yang paling gampang untuk kita menghafalkan maupun mengulang hafalan yang lama. Berikutnya, ketika menghafal, usahakan agar kita tidak mengganti-ganti mushaf Al-Quran kita. Karena ketika mushaf kita berganti, huruf dan ayatnya pun berubah letaknya, kecuali mushafnya yang sama ya. Saya menyarankan untuk menghafal Quran itu memakai Rasm Utsmani dan kalau bisa yang ada terjemahnya seperti ini. Nah, Rasm Utsmani ini adalah Quran yang terbitan Madinah gitu ya. Di mana di sana setiap halamannya itu pasti berhenti di satu ayat. Beda dengan Quran terbitan Indonesia yang kadang-kadang ayatnya itu masih kepotong dan harus bersambung ke halaman sebelah. Sedangkan Rasm Utsmani ini ayatnya selalu berhenti di halamannya selalu berhenti di akhir ayat. Kemudian gunanya kenapa kita harus memakai Quran yang ada terjemahnya? Karena kalau ada terjemahnya kita akan lebih mudah mengingat konten dari ayat yang kita hafalkan. Misalnya kita menghafalkan surah An-Nas tapi tanpa mengetahui terjemahannya, maka kita tidak akan mengerti makna dari ayat yang kita hafalkan tersebut. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya seluruh manusia. Malikin nas, rajanya seluruh manusia, dan seterusnya. Dengan kita mengetahui maknanya, kita justru akan lebih mudah menghafalkannya. Kemudian juga kalau Anda sudah mulai bisa bahasa Arab, Anda bisa mengulang hafalan tanpa melihat ayat Al-Qur'annya sendiri dan hanya cukup melihat terjemahannya saja. Ketika Anda lupa sambungan ayatnya, jangan langsung lihat ke tengah, tapi lihat di samping. Sambungan ayatnya terjemahannya apa? Ketika Anda mengingat terjemahannya apa, maka Anda akan langsung ingat apa sambungan dari ayat yang tadi Anda lupakan. Nah itu mudahnya kenapa kita sebaiknya memakai Al-Quran yang ada terjemahnya. Demikian beberapa tips dan saran yang bisa kita amalkan ketika menghafalkan Al-Quran. Untuk selanjutnya ini kan hanya teori ya. Akan lebih mantap lagi kalau kita praktekkan ketika kita menghafalkan Al-Quran. Karena apalah gunanya teori kalau tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Nah, bukan berarti pohon itu nggak ada gunanya, tapi dengan adanya buah, manfaatnya akan menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa diamalkan ketika kita menghafalkan Al-Quran, dan teruslah konsisten, jaga semangatnya. Mari kita sama-sama mengejar kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah khilafnya saya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.